Anda kembali menyaksikan NTV Prime Dialog dan pemirsa, kita tahu bersama Indonesia punya misi besar mewujudkan Indonesia Emas 2045 dan itu generasi muda ini berperan sangat besar ya. Bu Puji, apakah penting untuk melibatkan generasi muda agar mereka juga menghargai budaya pangan lokal? Sangat penting Mbak, dan justru sekarang gerakan kami banyak sekali justru mengajaknya ke orang muda. Karena sebetulnya mereka lah yang akan menjadi penerus gitu ya, dan biasanya kita bergeraknya dari hilirisasinya dulu. Bisa jadi apa sih gitu ya. Kadang-kadang kalau orang muda itu kalau diajaknya ke hulu, aduh udah setengah mati itu gitu ya, ngajak mereka belum apa-apa kan menjadikan bahwa profesi petani gitu ya atau produsen pangan itu sesuatu yang keren loh. Nah itu biasanya dari hilirisasi. Jadi kami juga harus merubah pendekatan tuh. Tidak kemudian disamakan dengan sebelum-sebelumnya. Nah, inovasi-inovasi ini menjadi salah satu yang kemudian jadi menarik ya. Bisa ketika bicara soal pangan lokal kita bawa gimana membuka kesadaran mereka, membuka sistem thinking ya kalau kita selalu bilang bahwa kemudian kenapa kita harus punya konteks bicara soal sistem gitu ya. Bicara soal pangan itu sebuah sistem loh yang harus mereka tahu. Kita belajar dari hilir. Ketika bicara soal hilir itu yang keren-keren, yang enak-enak, dan karena kan mereka biasanya suka gadget ya. Ya medsosnya dulu mereka keluarkan. Seperti itu biasanya. Baru kemudian kita pelan-pelan. Nah kalau misalnya kemudian satu lagi adalah soal ekonomi. Biasanya mereka akan ada untungnya nggak kalau saya melakukan ini? Itu selalu ditanyakan. Ada cuannya nggak? Ada cuannya nggak? Nah hal-hal itu menjadi salah satu penarik. Iya, jadi ada produksi, mereka mencoba memproduksi sesuatu yang kemudian bisa jadi, kemudian mereka mempunyai keuntungan, nah kemudian mereka baru kan berlari, oh ketika ini ternyata ya sudah sebelum kalian mendapat ekonomi, kamu juga harus perlu mengkonsumsi itu loh, gimana kemudian konsumen akan suka kalau kamu sendiri tidak tahu sumber pangan yang kamu tanda petik kamu jual tersebut gitu. Nah hal itu baru mereka kan kemudian perhatian pada hulunya. Jadi salah satu banyak triknya sih sebetulnya ya mengajak orang muda gitu ya. Karena kan tantangan di luar pun lebih banyak yang menarik kan untuk mereka gitu. Tetapi konteks produksi wilayah-wilayah yang merupakan produksi pangan itu orang muda harus betul-betul kita jagain ya tanda petik supaya mereka menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Iya, gitu. iya. Karena mereka yang akan mewariskan. Betul. Dan tergantung apakah mereka mau meneruskan atau tidak. Untuk itu mereka harus ditanamkan ya kebanggaan budaya pangan lokal. Bu Puji, adakah mungkin program yang Ibu lakukan dalam waktu dekat ini untuk menjangkau generasi muda ataupun masyarakat pada umumnya? Kami berproses kok Mbak. Jadi memang setiap tahun kami di Yayasan Kehati memang salah satu beneficiaries adalah orang muda. Jadi sejak tahun 2020 ya di Flores Timur gitu, sehingga kita punya program namanya Local Champion Voice Climate. Jadi kita gerakan-gerakan orang muda untuk bicara soal iklim, tetapi salah satunya adalah bicara soal pangan, kedaulatan pangan mereka. Nah itu terus sampai sekarang Urban Future gitu, kami didukung dengan beberapa lembaga gitu ya untuk mendorong bagaimana sebenarnya menggerakkan anak muda. Tidak hanya itu, orang muda juga harus menjadi sebetulnya jadi champion ketika dia menyusun kebijakan. Mereka harus dilibatkan, harus bersuara. Nah, yang kadang-kadang dilupakan adalah orang muda tidak dilibatkan dalam konteks bicara soal kebijakan gitu. Nah itu yang sebetulnya juga kita lakukan. Dilibatkan itu juga mungkin, tapi tidak terlalu berarti begitu ya. Sekarang amplifying sebetulnya orang muda itu harus bersuara. Gitu. Nah Bu Puji, bagaimana dengan kerjasama dengan lintas KL gitu, dengan pemerintah juga misalnya, apa yang dilakukan bersama dengan pemerintah dalam mendorong budaya pangan lokal ini? Iya, kami kan sebetulnya juga lembaga konservasi ya sebetulnya Yayasan Kehati ini. Jadi kami memang bekerja sama dengan KL, salah satunya dengan Bappenas. Kami intens sekali ya dari tahun berapa 2000-an mungkin 2010-an ya, mungkin kami sudah ketika bicara soal pangan nggak bisa kami kerja sendiri gitu ya, sehingga kami harus menggandeng juga stakeholder lain, KL termasuk. Nah ketika bicara soal pangan itu kan biasanya hanya produktivitasnya berapa komoditas, tapi yang dilupakan adalah soal value atau nilai budaya. Nah kenapa kemudian teman-teman juga banyak yang mereka, oh iya Kementerian Kebudayaan ternyata punya isu yang sama nih ketika bicara soal budaya pangan. Ini kalau divaluasikan kayak apa ya, tuh ternyata itu yang kadang-kadang tidak terlalu didengar, tidak menjadikan bahwa
konteks budaya itu menjadi sesuatu yang berharga gitu ya, yang sebetulnya itu kalau divaluasikan mungkin malah tidak bisa dikuantifikasi gitu karena sangat berharganya hal-hal itu. Dan ini sebetulnya potensi yang ke depan sebetulnya bisa ketika bicara soal pangan itu juga jadi salah satu solusi ketika kita bicara soal daulat pangan ke depan. Adakah mungkin program atau event yang masyarakat umum bisa langsung melihat, terekspos begitu? Jadi rencananya sebetulnya ini dari Kementerian Kebudayaan ya, kemudian mengajak juga stakeholder itu untuk melakukan kenduri budaya pangan Nusantara. Nah itu rencana di Museum Nasional itu dalam rangkaian Hari Pangan. Nah, sebetulnya Hari Pangan tanggal 13 sampai tanggal 19 acaranya di Museum Nasional. Jadi itu akan ada sejarah pangan Nusantara sampai kemudian juga ada dialog-dialog juga. Ada acara juga untuk food testing gitu ya, seperti itu. Jadi mengajak semua publik untuk melihat dan kemudian ini kita punya keragaman pangan yang sebetulnya bisa potensi untuk daulat pangan ke depan. Jadi ada satu program khusus seperti itu ya. Jadi pangan lokal ini tidak hanya satu narasi ya dalam diskusi saja ya, tapi ini ditampilkan sehingga masyarakat umum juga bisa melihat langsung apa sih wujud pangan lokal yang menjadi kebanggaan bangsa kita. Boleh ditanggapi mungkin Bu Rina? Iya, jadi tadi kalau bicara generasi muda perlu dilibatkan. Sebenarnya memang ini sangat strategis ketika kemudian generasi muda ini, generasi Z dan generasi Alpha itu kalau ditotalkan jumlahnya itu hampir 50% dari penduduk Indonesia. Jadi memang mereka akan sangat menentukan ke depannya seperti apa pangan di Indonesia. Nah, oleh karena itu kita perlu pertama kita bagaimana kemudian mereka itu konsumsinya sehat ya. Makanya kan sekarang ada program MBG salah satunya begitu ya, bagaimana untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas ya, bagaimana gizinya seimbang ya. Kalau di Badan Pangan kami selalu mengkampanyekan konsep makan yang sehat itu adalah beragam, bergizi, seimbang dan aman atau B2SA. Tapi kemudian memperkenalkan pangan lokal di dalam menu-menunya. Ini perlu kita lakukan. Makanya tadi saya katakan literasi penting, edukasi penting untuk generasi muda supaya mereka mengenal cinta dengan pangan lokal. Mereka tahu bahwa sumber karbohidrat itu tidak hanya satu, tapi ada 77 di Indonesia. Sumber protein juga banyak begitu. Jadi memperkenalkan pangan lokal itu bukan lagi perlu tapi wajib. Karena saat ini menjadi polemik ya. Ada satu menu yang jadi salah satu makanan siswa di Kalimantan Barat itu ikan hiu goreng. Nah, ini pangan lokal ini menjadi kunci bagaimana siswa-siswa ini tidak hanya saja mendapatkan gizi tapi juga paham begitu ya kalau budaya pangan lokal kita ini sangat kaya dan beragam. Betul. Ya, jadi memang itu perlu. Jadi edukasi tadi perlu untuk memperkenalkan pangan lokal. Dan kemudian juga tadi dikatakan kaitan dengan budaya, sangat-sangat erat kaitannya. Karena itu tadi dikatakan sebuah misalnya kuliner itu muncul, itu ada dengan historinya. Ada storytelling di belakangnya yang lebih besar dipengaruhi oleh budaya. Bahkan ada makanan seperti di NTT, di ND kalau saya tidak salah, makanan itu hanya muncul ketika ada ritual adatnya begitu ya. Jadi kalau tidak ada itu tidak muncul makanan. Berarti makanan kalau sakral ya. Iya betul. Berarti kalau budayanya itu dilestarikan, pangan itu juga hilang begitu karena dia akan muncul hanya pada saat ritual adat. Jadi oleh karena itu tadi Mbak Puji mengatakan bahwa tadi yang kaitannya dengan budaya kami juga mendukung itu karena tadi dikatakan bahwa perbedaan pangan yang ada di seluruh Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh perbedaan budaya juga yang Indonesia Bhinneka Tunggal Ika tadi. Baik, terakhir Mama Loretta, apa yang Mama Loretta akan lakukan untuk sorghum ini bisa naik kelas, dianggap bukan lagi makanan kampung atau makanan wong deso gitu? Ya, jadi ini pertanyaan yang gampang-gampang sulit ya untuk dijawab, tapi yang pasti yang paling sederhana adalah mereka yang menanam, mereka yang mempromosi itu wajib makan sorghum, terutama kami. Saya sekeluarga komunitas itu wajib makan sorghum. Tetapi lebih dari itu, pada tahun 2023 saya bersama beberapa teman mendirikan sekolah agro sorghum Flores yang mengajak orang muda untuk paham kenapa kita harus bangga dengan makanan lokal kita. Kalau memang di situ hanya ada ubi, ya udah makan ubi itu. Kalau ada sorghum ya ayo kita makan sorghum. Kenapa sorghum? Karena ada sejarah, ada tradisi yang menyertakan sorghum, ada nama lokal ya, kemudian ada ada semacam adat ya yang sebenarnya itu tidak tradisi boleh tidak boleh ditinggalkan, harus menyertakan sorghum. Dan anak-anak muda ini kan harus terus kita panggil.
kami bersama Kahati sejak tahun 2020, saya mengulang lagi, itu kami sudah melakukan ngobrol asik ya, ngobrol asik berhadiah. Jadi nggak bisa lagi kita hanya ngobrol-ngobrol kosong. Ya, jadi ada hadiah ya, ada semacam insentif untuk mereka ya. Oke, ngomong-ngomong soal sorghum, bisa diperkenalkan menu makanan Iya. yang memanfaatkan sorghum itu apa? Ya, jadi pada tahun 2019 Bupati kami itu mewajibkan seluruh posyandu memberikan makanan tambahan pada tahun 2019 selama 2 tahun 2019-2020 itu wajib hukumnya memberikan makanan sorghum untuk lansia, remaja dan balita. Ya, ini salah satu ajakan kecil ya mempromosikan dari pemerintah kami. Kami bekerja sama dengan pemerintah daerah. Bupati mengeluarkan Perbub. Oke. Ya. Adakah mungkin kuliner menarik yang dibuat dari sorghum? Ada. Contohnya beraneka apa? ragam olahan sorghum yang sudah dibuat oleh teman-teman saya, bukan hanya dari kami ya, komunitas kami seperti Popgum. Kemudian ada sereal, saya bisa dibawakan sereal, ya. Oh, Kemudian ya sudah ada dibawa. brownie sorghum, ada gula sorghum. Contohnya ini ya, oke. Dan ini adalah sereal sorghum yang terbuat dari beras, kemudian digiling menjadi tepung, kemudian dilakukan proses pemanasan sehingga menjadi sereal. Ini sangat baik dikonsumsi oleh Cara bayi konsumsinya? balita. Cara konsumsinya cukup 1 sendok makan, kemudian bisa dicampur dengan susu untuk rasa creamy atau boleh tidak dengan susu. Dan bagi mereka yang menderita lambung, kemudian kanker ataupun diabetes tidak boleh dengan gula. Hanya semata ini. Oke, Ya. ini sudah jadi satu menu sarapan ya? Ya, ini menyembuhkan Oke. orang yang menderita sakit lambung, diabetes, kemudian kanker yang udah muntah-muntah. Kemudian apalagi Bu? Mereka yang kebutuhan khusus, Iya. autis, tiroid, dan macam-macam. Oke, dan juga mungkin yang tolerance terhadap celiac gitu ya, ini Ya. bagus ya untuk sebagai alternatif ya, Iya, dan iya. mengandung Dan banyak sekali saya yakin ini ke depan nutrisi. pelan tapi pasti kalau media-media seperti Nusantara TV. Nusantara TV, saya yakin ini akan naik kelas. Amin, Ya, amin. amin. Oke, dalam Ya. diskusi ini kita jadi tahu ya, kalau sumber pangan lokal kita ini banyak beragam. Tadi berapa Bu? 77. Nah, ini angka yang bagus. Itu baru karbohidrat ya, belum lain-lain. Protein. Iya, karena sumber pangan lokal bukan hanya ada yang di darat saja ya. Tadi waktu kita sedikit ya untuk membahas yang lain ya ini. Masih ada buah-buahannya, matoa saya ingat. Wah, berarti ratusan. Mic-nya Bu, kalau Ya, jadi jenis buah-buahan Indonesia itu 380-an. Jadi kenapa kita mesti harus mengkonsumsi buah buah yang lain, impor lagi ya. Oke, nah kita tahu, tapi sayang sekali banyak sekali dari pangan lokal ini yang masih terabaikan. Sudah menjadi tugas kita bersama untuk mendorong budaya pangan lokal. Saatnya kita seperti kata iklan, kembali ke selera asal. Karena sumber pangan lokal ini adalah kunci kedaulatan bangsa kita Indonesia melalui kemandirian dan ketahanan kemandirian pangan. pangan dan kedaulatan pangan. Oke, baik, sebelum saya tutup, saya mau kasih teka-teki ke pemirsa di rumah. Apakah Anda pernah mendengar atau melihat sumber pangan lokal yang namanya ganyong? 3G ya, ganyong, gembili, dan gadung. Terus terang, saya belum pernah. Shame on me ya. Tapi apakah Anda sendiri pernah melihat? Saya ragu itu juga. Baik, diskusi ini kita tutup di sini, kita akhiri di sini. Simak terus dialog menarik lainnya. Saya Desmona Chandra pamit, sampai jumpa.